Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut, yaitu parabola, part yang ke-9, yaitu tentang contoh soal menentukan persamaan parabola. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan parabola dengan titik fokus f5,1 dan garis direktrix x sama dengan 1. Nah gini, kalau kita mau menyusun persamaan parabola, itu ada 3 hal yang harus diketahui. Yaitu yang pertama, kita harus tentukan jenisnya. Ini parabola horizontal atau vertikal. Kedua, kita tentukan titik puncaknya. Dan ketiga, kita tentukan parameter atau P kecilnya. 3 unsur ini harus tahu untuk menentukan persamaan parabola. Nah, ini diketahuinya titik fokus sama garis arah atau garis direktrix. Terus gimana cara mengetahui unsur-unsur tersebut? Gini. Kita lihat garis arahnya X sama dengan 1. Yang namanya garis X sama dengan 1, berarti garis vertikal. Kita gambar aja, misalkan seperti ini. Ini garis X sama dengan 1 yang merupakan garis direktrix atau garis arah bagi parabola ini. Misalkan garis G ya, garis arah ya. Lalu, diketahui lagi titik fokus 5,1. Absisnya fokus itu 5. Ini kan garis X sama dengan 1, berarti logikanya titik fokus berada di sebelah kanan garis G, misalkan di sini, F5,1. Nah, garis arah yang vertikal ini menunjukkan kalau parabolanya horizontal. Kalau nggak terbuka ke kiri, ya terbuka ke kanan. Berarti kita sudah tahu, oh jenis parabolanya parabola horizontal. Tinggal cari koordinat titik puncak sama P kecil. Oke? Nah, terus selanjutnya, kalau misalkan tahu parabolanya horizontal, terbukanya ke kiri atau ke kanan, kita lihat di sini, posisinya seperti ini. Kita logika aja. Kalau titik fokus di sini, parabola terbuka ke kiri, berarti kan seperti ini. Parabolanya nabrak garis direktrix. Kan salah, nggak mungkin seperti itu. Berarti yang mungkin adalah terbuka ke kanan seperti ini. Nah, kita gambarkan ya. Berarti di sini parabolanya terbuka ke kanan. Nah, seperti ini. Titik puncaknya berarti di sini, ini titik P. Nah, gini. Jarak antara garis G dengan F ini berapa? Ini X sama dengan 1, ini X sama dengan 5 di sini kan, absisnya kan 5. Berarti dari 1 ke 5 itu kan jaraknya 4. Padahal kan jarak dari sini ke sini sama dengan sini ke sini. Kita tarik garis misalkan ya. Ini sama. Berarti kalau misalkan ini ke sini itu 4, maka ya kita bagi 2 aja. Berarti ini 2, ini 2. Oke, berarti di sini bisa kita tentukan P kecilnya atau parameternya, yaitu 2. Kan P kecil atau parameter itu jarak antara titik puncak dan titik fokus. Nah, permasalahannya hati-hati ya. 2 ini sebenarnya bukan P kecil, tapi mutlak P kecil. Berarti P kecil bisa saja min 2. Cuma karena di sini parabolanya terbuka ke kanan, sehingga P kecilnya bernilai positif. Jadi P kecilnya lebih besar dari 0. Jadi dalam hal ini P kecilnya pasti 2. Oke, P kecil 2 sudah tahu, tinggal satu lagi unsur yang belum tahu, yaitu puncak parabola. Ya, kita logika aja. Ini, puncak parabola itu berjarak 2 dari titik fokus. Atau 2 di kirinya fokus. Ordinatnya pasti 1, ya kan? Absisnya kita kurangi 2, berarti titik puncaknya 3,1. P 3,1. Berarti 3 ini adalah alfa, 1 ini adalah beta. Tinggal kita susun. Ini parabola horizontal berpuncak di alfa, beta. Berarti formatnya Y min beta dalam kurung kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min alfa. Kita masukkan, Y tetap ya. Min betanya 1 dalam kurung kuadrat sama dengan 4P. P-nya 2, berarti 4P 8. Dalam kurung X min alfanya 3. Ya sudah, berarti kita dapatkan jawaban soal ini. Persamaan parabola dengan titik fokus F5,1 dan garis direktrix X sama dengan 1 adalah Y min 1 dalam kurung kuadrat sama dengan 8 dikali dalam kurung X min 3. Contoh soal berikutnya. Tentukan persamaan parabola dengan garis direktrix Y sama dengan 6 dan titik puncak P5,1. Nah, di sini titik puncaknya sudah langsung diketahui. Ya sudah, enak ini. Berarti 5 ini alfa, 1 ini beta. Tinggal kita cari parabolanya terbuka kemana, atau parabolanya horizontal atau vertikal, sama P kecil atau parameter. Nah, kita gambar garis direktrix. Garis direktrixnya Y sama dengan 6. Garis Y sama dengan 6 menunjukkan itu adalah garis horizontal.
kita gambar. Ini ya, garis G yang persamaannya Y sama dengan 6. Nah, titik puncaknya 5,1. Ordinatnya 1. Berarti logikanya, titik puncaknya di bawahnya garis direktrix. Ya kan? Berarti ini titik puncak parabola P 5,1. Ini kan ordinatnya 1, ini Y-nya 6. Atau dengan kata lain, ini berjarak 5 dari garis direktrix. Berarti logikanya di sini parabolanya terbuka ke bawah seperti ini. Nggak mungkin terbuka ke atas karena motong garis arah. Apalagi parabola horizontal, nggak mungkin. Karena kan di sini kalau garis arahnya horizontal, parabolanya pasti vertikal. Jadi di sini parabolanya terbuka ke bawah. Kita gambar sketsanya seperti ini. Melalui titik puncak. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini P-nya berapa? Hati-hati, bukan 5 ya. Memang P itu jarak antara P dengan garis G, garis direktrix. Cuma karena di sini terbuka ke bawah, maka P-nya negatif. Ini kan sebenarnya mutlak P ya. Mutlak P sama dengan 5, bisa berarti P-nya itu sama dengan 5 atau min 5. Karena terbuka ke bawah, berarti P-nya negatif, berarti P-nya min 5. Oke? Alfa tahu, beta tahu, P tahu, parabolanya tahu jenisnya, parabola vertikal, ya sudah kita masukkan ke rumus atau format persamaan parabola vertikal, yaitu X min alfa dikuadratkan sama dengan 4P Y min beta. Berarti X min alfanya 5 dalam kurung kuadrat sama dengan 4P, P-nya min 5, berarti min 20 dalam kurung Y min betanya 1. Ya, jadi ini persamaan parabolanya. Jadi kita dapatkan persamaan parabola dengan garis direktrix Y sama dengan 6 dan titik puncak P 5,1 adalah X min 5 dalam kurung dikuadratkan sama dengan min 20 dikali dalam kurung Y min 1. Jadi untuk menyatakan persamaan parabola itu biarkan bentuknya seperti ini. Nggak perlu dijabarkan pakai cara aljabar terus ini diekspansikan. Nggak perlu. Tetap boleh seperti itu. Cuma biasanya dalam bentuk seperti ini. Biar langsung kelihatan alfa, beta, sama P-nya ini berapa. Karena itu kan merupakan unsur penting bagi persamaan parabola. Koordinat titik puncak dan P kecil atau parameternya. Jadi biarkan dalam bentuk seperti ini. Oke? Contoh soal berikutnya. Tentukan persamaan parabola dengan garis direktrix X sama dengan 4, sumbu simetri Y plus 2 sama dengan 0, dan panjang LR atau latus rectum itu sama dengan 4. Oke? Jadi di sini yang diketahui garis direktrix X sama dengan 4. Ya sudah kita gambarkan. Garis direktrix X sama dengan 4 artinya garis vertikal. Kita gambar seperti ini. Ini garis G ya, yang persamaannya X sama dengan 4. Lalu sumbu simetri Y plus 2 sama dengan 0. Artinya Y sama dengan min 2. Artinya garis horizontal ya. Berarti seperti ini. Ini sumbu simetrinya. Biasanya saya namakan garis H ya. Itu Y sama dengan min 2. Nah, dari sini bisa kita bayangkan. Garis arahnya vertikal, sumbu simetrinya horizontal. Berarti parabolanya pasti horizontal. Terbuka ke kanan seperti ini, atau terbuka ke kiri seperti ini. Oke, terus diketahui panjang latus rectumnya 4. Panjang latus rectum itu mutlak 4P. Berarti di sini kita tulis mutlak 4P itu sama dengan 4. Yang namanya mutlak 4P berarti bisa plus bisa min ya. Berarti bisa 4P ini sama dengan 4, atau jangan lupakan 4P juga bisa sama dengan min 4. Jadi ada dua kemungkinan. P sama dengan 1 atau P sama dengan min 1. Berarti sampai akhir, P-nya ini, P kecilnya ini tidak dapat kita pastikan. Apakah terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Karena dua-duanya memenuhi. Dua-duanya mungkin terbuka ke kanan bisa, P-nya sama dengan 1. Dan terbuka ke kiri juga bisa, P-nya sama dengan min 1. Terus gimana? Ya sudah, berarti parabolanya ada dua macam kemungkinan. Nanti kita buat kalau P sama dengan 1 gimana. Kalau P sama dengan min 1, gimana? Yang pertama kita coba gambarkan kalau misalkan P-nya sama dengan 1. Berarti parabolanya seperti ini, yang P sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Jarak P itu kan ini ya, berarti ini jaraknya 1. Nah, ini perpotongan antara garis G dengan garis H, ya tinggal kita lihat, garis G ini X sama dengan 4, garis H ini Y sama dengan min 2. Berarti koordinatnya ini pasti 4, min 2. Nah, titik puncak parabola yang kanan ini, titik P ini, itu kan
satu satuan di sebelah kanannya titik 4,-2. Berarti absisnya kita tambahkan 1. Berarti ini bisa kita tahu koordinat titik P yang sebelah kanan ini 5,-2. Ini untuk parabola yang pertama, yang terbuka ke kanan, yang P-nya sama dengan 1. Sekarang kemungkinan kedua, yang parabola terbuka ke kiri, yang P-nya sama dengan -1. Artinya di sini kita gambarkan parabolanya seperti ini. Jadi seperti hasil pencerminan parabola yang kanan terhadap garis G gitu ya. Ini jaraknya juga 1. Artinya titik P yang kedua ini koordinatnya 1 di kirinya 4,-2, berarti 3,-2 ya kan? Oke, sekarang kita buat. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika P sama dengan 1, artinya kita masukkan, ini kan parabola horizontal. Maka persamaannya adalah Y min beta dalam kurung kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min alpha. Y min betanya berapa? Kalau P sama dengan 1, kan yang kanan betanya -2. Ya, ini alpha, ini beta ya. Alfanya 5, betanya -2. Jadi Y min 2, Y plus 2 berarti. Kuadrat sama dengan 4P, berarti 4 kali 1, 4. Dikali X min alpha. X min alfanya ini berarti ya, 5. Jadi Y plus 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 4 dikali X min 5. Sekarang kemungkinan kedua. Jika P sama dengan -1, parabola yang terbuka ke kiri. Rumusnya tetap sama, Y min beta dalam kurung kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min alpha. Y min betanya sekarang ini ya. Oh tetap betanya -2, alfanya 3 nanti. Y min 2, Y plus 2 berarti. Kuadrat sama dengan 4P, P-nya -1 berarti -4. X min alfanya 3 sekarang. Oke, jadi kita dapatkan persamaan parabola dengan garis direktrix X sama dengan 4, sumbu simetri Y plus 2 sama dengan 0, dan panjang latus rektum sama dengan 4. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Y plus 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 4 dikali dalam kurung X min 5. Dan kemungkinan yang kedua, Y plus 2 dalam kurung kuadrat sama dengan -4 dikali dalam kurung X min 3. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.